Bahaya pertama, ucapan tidak berguna. Ketahuilah bahwa kondisimu yang paling baik adalah ketika engkau mampu menjaga ucapanmu dari bahaya-bahaya yang telah kami sebutkan. Ucapkanlah kata-kata tentang sesuatu yang diperbolehkan, yang sama sekali tidak membahayakan diri sendiri ataupun orang lain. Apabila engkau berbicara tentang sesuatu yang tidak perlu, berarti engkau telah menyia-nyiakan waktumu. Engkau akan dituntut atas ucapanmu. Apabila engkau mengalihkan waktu untuk berpikir, maka rahmat Allah akan terbuka luas dan engkau mendapatkan manfaat yang besar. Jika engkau mengucapkan tahlil, zikir, dan tasbih, niscaya itu lebih baik bagimu. Ketahuilah, sesungguhnya amat banyak ucapan-ucapan yang bisa dipergunakan untuk membangun istana di surga. Barang siapa mampu membangun satu gedung di surga, kemudian ia tidak dapat memanfaatkannya, maka ia dalam kerugian yang nyata. Inilah perumpamaan orang yang meninggalkan zikir dan sibuk dengan ucapan-ucapan yang tidak menguntungkan dirinya. Dengan demikian, meskipun dengan ucapan itu ia tidak menanggung dosa, namun ia telah kehilangan keuntungan yang begitu besar, yaitu keuntungan jika ia berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya diamnya seorang mukmin itu adalah berpikir, pandangannya adalah mengambil pelajaran, dan ucapannya adalah zikir. Demikianlah yang tersebut dalam sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Modal utama seorang hamba adalah waktu-waktu yang ia genggam. Ketika seorang hamba memakainya untuk sesuatu yang tidak penting dan tidak bernilai, maka ia telah menyia-nyiakan modalnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Min husni Islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih." Bagian dari baiknya keislaman seseorang adalah ia meninggalkan apa yang tidak berguna baginya. Sebuah riwayat diceritakan oleh Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, teman kami telah gugur dalam pertempuran Uhud. Lalu kami temukan jenazahnya dan batu terikat pada perutnya untuk menahan lapar. Ibunya kemudian mengusapkan debu dari wajah anaknya itu sambil berkata, "Selamat bahagia dengan surga, wahai anakku." Seketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada sang ibu, "Apa yang engkau ketahui tentang anakmu ini?" Bisa jadi ia pernah mengatakan sesuatu yang tidak berguna dan menghindar dari sesuatu yang tidak membahayakannya. Maksudnya, bisa jadi anak itu pernah melakukan sesuatu yang tidak berguna dan menghindar dari sesuatu yang tidak berbahaya. Dengan demikian, ia akan mempertanggungjawabkan perbuatan itu di hari kiamat. Dengan kata lain, anak itu belum tentu langsung masuk surga. Dalam riwayat lain, diceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melihat Ka'ab. Lalu beliau menanyakannya. Salah seorang sahabat menjawab, ia sedang sakit. Kemudian beliau keluar untuk menjenguknya. Setelah berjumpa dengannya, beliau berkata, "Berbahagialah wahai Ka'ab." Mendengar ucapan beliau, tiba-tiba ibu Ka'ab berkata, "Selamat dengan surga wahai Ka'ab." Beliau terkejut dan bertanya, "Siapa wanita yang mengabaikan Allah ini?" Ka'ab menjawab, "Ia ibuku wahai Rasulullah." Kemudian beliau berkata, "Wahai ibu Ka'ab, apakah engkau tahu bahwa bisa jadi Ka'ab pernah mengatakan sesuatu yang tidak berguna atau mencegah sesuatu yang tidak berbahaya?" Maksud hadis ini adalah bahwa surga hanya disediakan bagi orang yang tidak dihisab, sedang orang yang mengatakan sesuatu yang tidak berguna akan dihisab, meskipun tentang sesuatu yang diperbolehkan. Dan surga tidak disediakan beserta pertanyaan tentang amal perbuatan, karena hisab merupakan salah satu dari siksa. Dari Muhammad bin Ka'ab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Sesungguhnya orang yang pertama kali masuk dari pintu ini adalah seorang yang termasuk penghuni surga." Tak lama kemudian Abdullah bin Salam memasukinya. Kontan beberapa orang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyambutnya dan memberitahukan apa yang baru saja dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka bertanya kepada Abdullah, "Beritahukanlah kepada kami perbuatanmu yang paling kuat engkau harapkan." Abdullah bin Salam menjawab, "Aku adalah seorang hamba yang lemah dan perbuatan terkuat yang padanya aku berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sehatnya hati
dan meninggalkan apa yang tidak berguna bagiku. Dari Abu Dzar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadaku, maukah engkau aku ajarkan satu perbuatan yang ringan bagi anggota badan, namun berat dalam timbangan? Jawabku, tentu saja wahai Rasulullah. Beliau kemudian berkata, yaitu diam, berbudi pekerti yang baik, dan meninggalkan sesuatu yang tidak berguna bagimu. Mujahid berkata bahwa ia pernah mendengar Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ada 5 perkara yang lebih aku suka daripada gerombolan unta dan kuda. Yang pertama, jangan berbicara akan sesuatu yang tidak berguna bagimu. Sesungguhnya itu berlebihan dan bisa jadi akan menyebabkan dosa. Jangan berbicara tentang sesuatu yang berguna bagimu sampai engkau menemukan tempat yang tepat. Banyak orang berbicara tentang sesuatu yang berguna baginya, namun tidak pada tempatnya, sehingga menyulitkannya. Yang kedua, jangan bermusuhan dengan orang penyabar dan orang bodoh, karena bermusuhan dengan orang penyabar akan menjengkelkanmu, dan bermusuhan dengan orang bodoh akan menyakitimu. Yang ketiga, katakanlah tentang temanmu apabila ia tidak berada di sisimu, dengan sesuatu yang engkau senang apabila ia mengatakan tentang dirimu. Dan maafkanlah ia atas sesuatu yang engkau sendiri senang apabila ia memaafkanmu. Yang keempat, pergaulilah temanmu dengan cara yang engkau suka apabila ia mempergaulimu. Yang kelima, berbuatlah seperti perbuatan orang yang sadar bahwa ia akan mendapat balasan karena perbuatan itu, dan akan mendapat siksa atas perbuatan dosanya. Ketika Luqman Al-Hakim ditanya tentang hikmah, beliau berkata, La as'alu amma kufit, wa la atakallafu ma la ya'nini. Aku tidak meminta atas apa yang telah aku cukup darinya, dan aku tidak memaksakan diri untuk sesuatu yang tidak berguna. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, jauhilah apa yang tidak berguna bagimu, hindarilah musuhmu, bertemanlah dengan orang yang jujur. Orang yang jujur hanya orang yang takut kepada Allah. Jangan berteman dengan orang jahat, karena akan terpengaruh oleh kejahatannya. Jangan biarkan ia mengetahui rahasiamu. Bermusyawarahlah hanya dengan orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maurik Al-Ajali berkata, ada satu perkara yang aku berusaha menggapainya sejak 20 tahun yang lalu, dan aku tidak mampu. Tetapi aku tidak pernah putus asa untuk menggapainya. Mereka bertanya, apa itu? Aku menjawab, diam dari sesuatu yang tidak berguna bagiku. Batasan ucapan yang tidak berguna. Batasan ucapan yang tidak berguna bagimu adalah ucapan yang apabila engkau tidak membicarakannya, engkau tidak berdosa, dan tidak berbahaya bagi dirimu dan hartamu. Misalnya, jika engkau baru pulang dari suatu perjalanan, kemudian engkau duduk bersama teman-temanmu menceritakan perjalananmu, dan apa yang engkau lihat dalam perjalanan itu, gunung, sungai, makanan yang beraneka ragam, kehidupan masyarakat lain yang mengagumkan, kejadian-kejadian yang engkau alami selama di perjalanan. Yang demikian itu adalah suatu hal yang bila engkau tidak membicarakannya, maka tidak akan berdosa, dan tidak pula membahayakan. Seandainya engkau mengatakan apa adanya, tanpa menambah dan mengurangi, tanpa rasa membanggakan diri karena dapat menyaksikan hal-hal yang besar, tidak membicarakan aib orang, dan terhindar dari mencaci sesuatu dari ciptaan Allah, itu pun berarti engkau telah menyia-nyiakan waktu. Bagaimana engkau akan selamat dari ancaman bahaya lisan? Begitu pula dengan perkataan basa-basi belaka. Misalnya, menanyakan kepada seseorang tentang sesuatu yang tidak penting dan tidak berhubungan dengan diri sendiri. Sebab di samping telah menyia-nyiakan waktu, engkau menyeret temanmu untuk menyia-nyiakan waktunya. Begitu pula jika sesuatu yang engkau tanyakan tidak mendatangkan bahaya, padahal tanpa engkau sadari di balik pertanyaan itu banyak terdapat bahaya. Misalnya pertanyaanmu, apakah engkau sedang berpuasa? Mungkin saja temanmu akan menjawab ya, karena ia memang senang berpuasa. Tanpa engkau sadari, engkau telah menyeret temanmu untuk memamerkan amal ibadahnya. Kemudian secara samar, riya pun telah memasuki ke hatinya.
Apabila riya telah masuk ke dalam hatinya, maka ibadahnya menjadi gugur dari catatan ibadah rahasia. Padahal ibadah rahasia atau ibadah yang tidak diketahui orang itu lebih utama beberapa derajat dibandingkan dengan ibadah yang terbuka. Jika temanmu menjawab tidak, maka jelas ia telah berdusta, meskipun hal itu dilakukan untuk merahasiakan amal ibadahnya. Jika temanmu diam saja atau tidak menjawab pertanyaanmu, maka ia akan engkau anggap telah meremehkan dirimu. Dengan begitu, engkau akan sakit hati. Jika ia berupaya untuk menolak jawaban, maka ia harus memaksakan diri akan sesuatu yang menyulitkan dirinya. Dengan pertanyaan itu, engkau telah membebaninya dengan bahaya riya, dusta, penghinaan, atau kesulitan dalam menolak. Begitu juga dengan pertanyaan-pertanyaan mengenai ibadah lainnya. Pertanyaan tentang perbuatan maksiat atau tentang setiap perbuatan yang disembunyikan karena ia merasa malu jika diketahui orang lain, atau menanyakan tentang apa yang telah ia katakan kepada orang lain. Misalnya, apa yang telah engkau ceritakan. Jika engkau berpapasan dengan seseorang di jalan, kemudian engkau menyapanya dengan pertanyaan, "Dari mana?" Sikap seperti ini terkadang membuat orang yang disapa terasa berat untuk menjelaskannya, karena ia merasa risih atau malu. Jika ia sampai berdusta, maka ia telah terperosok ke lembah kedustaan, sedangkan engkaulah sebagai penyebabnya. Demikian pula bertanya tentang sesuatu yang sebenarnya tidak dipahami oleh orang yang ditanya. Namun orang tersebut terpaksa menjawab hanya untuk menutupi rasa gengsi bila tidak menjawab. Maka ia akan menjawab dengan jawaban yang menyesatkan. Sedang yang dimaksudkan dengan ucapan yang tidak berguna jelas bukan yang seperti ini. Sebab perkataan ini jelas bermuatan dosa dan berbahaya bagi pelakunya. Contoh lain dari ucapan yang tidak penting adalah kisah Luqman Al-Hakim yang bertamu kepada Nabi Daud alaihi salam. Ketika itu Nabi Daud sedang memperbaiki baju besi. Luqman Al-Hakim sama sekali belum pernah melihat baju besi. Ia heran akan apa yang dilihatnya. Maka timbul hasrat untuk menanyakan kepada Nabi Daud alaihi salam. Namun tiba-tiba hikmahnya mencegahnya. Maka ia menahan diri dari keinginan untuk bertanya. Ketika sudah selesai, Nabi Daud alaihi salam berdiri dan memakaikannya seraya berkata, "Ya, baju besi ini untuk perang." Luqman Al-Hakim lantas berkata, "Dia merupakan hikmah yang sedikit sekali orang bisa melakukannya. Aku ingin menanyakannya, tetapi hikmah telah mencegahku. Akhirnya aku mengetahui tanpa harus bertanya." Dalam versi lain dikatakan bahwa Luqman Al-Hakim beberapa kali datang ke tempat Nabi Daud alaihissalam agar mengerti tentang baju besi tanpa harus bertanya. Pertanyaan-pertanyaan yang di dalamnya tidak terkandung bahaya, tidak menyesatkan, tidak menjerumuskan ke dalam perbuatan riya dan dusta, maka pertanyaan tersebut masih dalam batasan yang tidak berguna. Sedangkan meninggalkan yang demikian itu termasuk kebaikan Islamnya seseorang. Yang membangkitkan untuk mengucapkan kata-kata yang tidak berguna adalah nafsu yang ingin memperpanjang kata-kata supaya kelihatan lebih akrab dan luas dalam pergaulan, atau sekedar untuk mengisi waktu kosong, atau sekedar menghidupkan suasana yang hening. Cara mengatasinya. Hal-hal yang demikian itu jika sudah mendarah daging, cara cepat untuk mengatasinya adalah meyakinkan diri dan menanamkan kepastian bahwa kematian sudah menanti di hadapannya. Kelak dirinya akan diminta pertanggungjawaban atas setiap kata yang diucapkan. Hendaknya ia juga menanamkan kesadaran bahwa setiap nafas yang dihembuskan merupakan modal pokok, sedangkan lisannya merupakan jaring yang ampuh untuk menangkap bidadari. Oleh sebab itu, menyia-nyiakannya berarti menuai kerugian yang amat besar lagi nyata. Inilah cara jitu dalam mengatasi ancaman bahaya lisan secara ilmu. Adapun dari segi jasmani, cara menghindar dari ancaman bahaya lisan adalah dengan mengasingkan diri atau dengan meletakkan pengganjal di bawah lidah, serta mewajibkan diri untuk diam terhadap sebagian perkara yang penting. Dengan demikian, lisannya akan terbiasa meninggalkan sesuatu yang tidak penting. Inilah yang dimaksud dengan memenjarakan lisan. Mengatasi ancaman bahaya lisan dengan cara mengasingkan diri adalah pekerjaan yang sangat berat dan melelahkan.